Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Father, we love you. Bapa, kami mengasihi-Mu. We commit our lives before you this day. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu hari ini. Thank you, Lord, for this day that you've given to us. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan buat kami. A fresh new day, Suatu hari yang baru, fresh opportunities, suatu kesempatan yang baru. great opportunities to worship you and to see victories of God this day. Dan juga kesempatan untuk kami bisa menyembah Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. We thank you, Lord, for the history of our past. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sejarah yang pernah terjadi di masa lalu kami. Lord, may the history of our past not cause us to be enwrapped, but Lord, instead, let the history of our past be a catalyst for us to step into the future. Dan biarlah Tuhan segala apa yang pernah terjadi di masa lalu kami itu gak akan membuat kami gak bisa melangkah maju untuk bisa mencapai hal-hal yang baru di masa depan kami Tuhan. So Lord, thank you for this new day. Jadi Tuhan terima kasih untuk hari ini. So we commit this time into your hand. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Lord, I speak faith and I bless my brothers and sisters. Saat ini Tuhan, aku menyerahkan setiap saudara-saudariku dalam iman Tuhan. So we commit this time into your hand. Dan sekali lagi kami serahkan waktu ini ke dalam tangan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Good morning. Turn around to someone around you, shake their hands and Selamat pagi. greet them in the Lord. Boleh Then you kasih may be salam seated. satu sama lain. Saling memberkati. Amen. Amin. Well, let me make a few clarification from my presentation yesterday, just in case I leave some of you with more questions than answers. Ya, saya mau berikan dulu beberapa penjelasan tambahan mengenai apa yang saya sudah sampaikan kemarin. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pulang dari sini bukannya jadi jelas, malahan jadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Well, we are still a KSL church. We are still a cell church. Ya, kami masih gereja sel gitu ya. I mentioned that we shut down the cells, but we shut down for a period of time. Ya, kalau saya kemarin sempat sebutkan bahwa kami menutup sel-sel kami itu cuma untuk periode waktu tertentu. We shut it down for that 7 months. Kami tutup selama 7 bulan. In the history of Trinity, you don't shut down a cell for 7 months. Ya, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh kejadian sel ditutup selama 7 bulan. Yeah. When I told my church board we're going to shut the cells down, my treasurer said to me, we're going to lose a lot of money. Ya, waktu saya bilang bahwa kami akan tutup sel selama 7 bulan, bendahara udah langsung ngomong, wah kita bakalan kehilangan banyak pemasukan gitu. Because we collect offering during our cell time as well. Karena kami juga mengumpulkan persembahan selama sel. But I said to my treasurer, if God's in this, the provision will be there. Ya, tapi saya bilang sama bendahara saya, kalau ini rencananya Tuhan, maka Tuhan nggak akan campur tangan di situ. So we had a great time of having the people come to church for the last 7 months to experience the manifestation of God in their life. Ya, jadi kami menikmati sekali masa 7 bulan itu di mana orang-orang datang ke gereja setiap hari Jumat malam dan mereka mengalami manifestasi dari Roh Kudus. Actually, what I have been ministering for the whole year has to do with the identity of God in our life. Ya, karena apa yang saya mau lakukan dalam pelayanan saya selama sepanjang tahun itu adalah mengenai bagaimana identitas Allah sebenarnya bagi kita. Not much is talk about our identity. Enggak banyak yang disebutkan mengenai identitas kami sendiri. The problem of pastoring a city church is that a city church comprised of successful people. Ya, masalah yang terbesar dari gereja perkotaan itu adalah karena gereja itu sendiri terdiri dari orang-orang yang udah sukses. Men and women who comes to your church are successful in their life, successful in the different areas of experience as well. Jadi orang-orang yang datang ke gereja kita itu adalah orang-orang yang udah sukses dalam bidang mereka masing-masing secara pribadi gitu. And very often who they are is accumulation of this success and accomplishment in life. Dan seringkali siapa mereka itu lebih merupakan akumulasi dari suksesnya mereka yang sudah mereka capai dalam hidup mereka. But for the church to become the church of Jesus Christ, they cannot
allow their identity to be fashioned by their success, their accomplishment, and their achievement in life. Tapi untuk mereka bisa menjadi gerejanya Yesus Kristus itu nggak bisa sekedar mereka melihat diri mereka berdasarkan apa yang sudah mereka capai, apa sukses-sukses yang mereka sudah peroleh. Gitu. So for that last 1 year, I was helping them to find who they are. Jadi selama setahun terakhir ini maka saya mencoba untuk menolong mereka untuk mengenal siapa diri mereka sendiri. It's a basic question in humanity. Dan ini adalah pertanyaan dasar dalam diri manusia. Who are you? Siapa kamu? Yeah, so they're coming together, shutting down the cell, is so that they will not continue to build on their own success and achievement, but they will come before God to discover before God who they are. Jadi kenapa kami menutup sel itu adalah supaya membantu mereka mengenal diri mereka di luar kesuksesan-kesuksesan yang mereka peroleh, tapi di hadapan Tuhan siapa mereka sebenarnya. Yeah, so that was the reason why we came together, so they can understand the first truth, and that is they are sons and daughters of God. Jadi itulah alasannya sehingga kami menutup sel sehingga orang-orang yang ada bisa melihat, bisa mengenal diri mereka sendiri siapa mereka sebenarnya, yaitu mereka anak-anak laki-laki dan perempuannya Tuhan. Not much is preached about sonship, Enggak banyak yang dibicarakan tentang keanakan, but sonship holds a special place in the heart of God. tetapi sebenarnya peranan kita sebagai anaknya Tuhan itu memiliki tempat yang khusus di hati Tuhan. The privilege of a son. Satu kehormatan untuk bisa menjadi anak, Yeah. The responsibility of a son. tanggung jawab seorang anak, Yeah. Those are tremendous topics that would build your church so that when the church understand who they are sons and daughters of God, then they can do the mission of God. ya waktu gereja mengerti siapa mereka, bahwa mereka adalah anak-anaknya Tuhan, maka mereka akan bisa bersama-sama membangun gereja. Jesus is the Son of God. That's why he was able to do the mission of God. Ya karena Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah, maka dia bisa melakukan misinya Tuhan. That's why God didn't send the angels to die for us, but he had to send his son. Ya itulah sebabnya maka Tuhan gak mengirim malaikatnya untuk mati buat kita, justru dia mengirimkan anaknya. And the sooner our folks understand their identity in God as sons, it changes them, it liberates them. Ya begitu jemaat mengerti bahwa mereka ini adalah anak-anaknya Tuhan, mereka memahami itu dengan benar, maka itu akan membebaskan mereka, itu akan mengubahkan mereka. It empowers them Itu akan memberi kekuatan yang baru buat mereka. and it sets them free. Dan itu akan membebaskan The mereka. problem with us is that we have grown up through life, and so we understand what fear is. Ya masalah kita adalah karena kita sudah bertumbuh dalam kehidupan kita, kita tahu apa itu ketakutan. But you look at a 2-year-old boy, a 2-year-old girl, Tapi kalau kita lihat anak yang masih umurnya sekitar 2 tahunan, they have no fear. mereka tuh nggak tahu takut sama sekali. They have a need, they come to daddy. Ya kalau mereka punya kebutuhan, mereka langsung datang aja sama papanya. Isn't it true? Betul nggak? But because we have grown up through life, that's why we understand fear. That's why fear becomes our friend. And that's why they're not moved in the things of God because we are fearful. Ya itulah sebabnya waktu kita udah bertumbuh, baru kita mulai kenal yang namanya takut. Bahkan kita jadi temen sama takut, sehingga kita jadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan bahkan. But sons and daughters of God will not walk in fear, but will always walk in faith. Tetapi sebenarnya anak-anaknya Tuhan itu nggak pernah berjalan dalam ketakutan, bahkan sebaliknya mereka berjalan dalam iman. So that was the reason why we had to shut the cells down, so men and women can find their identity in God, so that they can walk in faith and then do the works of God. Dan itulah sekali lagi sebabnya kenapa kami harus tutup sel kami sementara waktu, sehingga setiap jemaat bisa mengerti bahwa mereka itu adalah anak-anaknya Allah dan bahwa mereka bisa berjalan dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Amin. My prayer this morning is that you will rediscover who you are in God, so that you don't have to let fear limit you, but that you will have breakthroughs in your life because you are the sons and the daughters of God. Ya, dan itu adalah doa saya pagi hari ini supaya kita semua mengenal siapa diri kita sesungguhnya, bahwa kita adalah anak-anaknya Allah, sehingga waktu kita mengenal hal itu maka kita bisa berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Amen. Let me pray for you this morning.
Saya Ya. mau berdoa buat Anda semua pagi hari ini. Father, I bless my brothers and sisters that they will understand what it means to be sons and daughters of God. Bapak, aku berdoa saat ini untuk saudara-saudariku yang ada di ruangan ini supaya mereka mengerti sungguh-sungguh apa artinya menjadi anak-anak Allah. I come against the fear of man and the fear of failure. Saat ini Tuhan, aku mau hancurkan segala rasa takut yang ada dalam diri manusia dan takut akan kegagalan. But as sons and daughters of God, they will know that you are watching over them. Tapi sebagai anak-anak Allah, biarlah Tuhan mereka akan bisa melihat, akan merasakan bahwa Engkau memperhatikan setiap mereka. And as people of God, children of God, we will know that you are always holding our hands. Dan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Kakak, biarlah kami menyadari bahwa Engkau terus memegang tangan kami. Because Lord, your word says the steps of a good man are ordered by the Lord. Karena Engkau sendiri yang berkata Tuhan bahwa jalan-jalan orang benar itu diperintah oleh Tuhan. And though he fall, he will not be cast down. Dan walaupun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Because you hold us in your hand. Karena Engkau yang menopang tangan kami. So Lord, set them free into the liberty of God and into the move of God. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan membebaskan mereka untuk bisa merasakan pergerakannya Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. The other thing I want to clarify is that while I don't preach regularly, remember I have raised up enough preachers in our church to carry the services. Ya, jadi sekali lagi saya juga mau perjelas satu hal bahwa walaupun saya mungkin gak banyak khotbah di gereja saya, tapi saya sendiri sudah mempersiapkan pengkhotbah lain untuk bisa berkhotbah di gereja. Alright. Do we have a bigger Yeah, whiteboard we have. marker? Ya. Over here. Oh, yes. This morning, I want to kind of talk about leadership from a very personal perspective. Ya, saat ini saya mau bagikan mengenai kepemimpinan dari pandangan yang sangat pribadi. See, we talked about change yesterday. Kemarin kita udah bicara mengenai perubahan. The commitments that you and I need to make to see change takes place. Komitmen yang harus kita ambil untuk kita bisa melihat perubahan itu terjadi. Alright, so that's something that we do. Jadi itu adalah sesuatu yang kita lakukan. But very little is talk about who we are as ministers. Tapi kemarin kita nggak banyak bicara tentang siapa diri kita sebagai pelayan Tuhan. Whether we are serving God full time or we are serving God as a laity, we need to understand aspects of personal leadership. Ya, apapun kita sekarang ini, apakah kita melayani secara full time atau kita mungkin ada yang melayani sebagai orang awam gitu. Tapi ini hal yang penting yang kita perlu pahami dalam kepemimpinan. So with the remaining 1 hour, I want to deal with the faith of a leader. Jadi pada waktu ini saya akan bicara mengenai iman dari seorang pemimpin, The mind of a leader, pemikiran dari seorang pemimpin, the habits of a leader, kebiasaan dari seorang pemimpin, the speech of the leader, perkataan seorang pemimpin, and the heart of a leader. So we have Dan- quite a bit to cover. hati seorang pemimpin. Jadi memang ada cukup banyak yang harus kita bahas. I wrote some of this down yesterday when I went back and I was pondering about you guys. Ya, jadi semalam saya tuliskan hal ini sementara saya merenung, sementara saya memikirkan atau mengingat Anda semua. Let me talk about the faith of a leader. Mari saya akan bicara mengenai iman seorang pemimpin. Faith is a very important dimension in Christian life. Iman adalah satu dimensi yang sangat penting dari kehidupan Kristen. The scripture tells us without faith it is impossible to please God. And anyone who comes to God must first believe He exists and that He rewards those who generously seek after Him. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang sangat penting dan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa mencari Tuhan, mengenal Tuhan, maka iman itu sangat diperlukan. Faith is the currency of heaven. Jadi iman itu adalah seperti mata uangnya surga. Love is the environment and the foundation of heaven, but faith is the currency where we transact. Kalau kita lihat kasih itu adalah suatu lingkungan ya, atau juga dasar yang ada dalam surga. Tetapi kalau kita mau bicara tentang transaksi, maka iman dibutuhkan di situ. Like in Indonesia, your economic market is the environment where business takes place. But in order to transact business, you need to use your rupiahs or you need to transact in US dollars or Singapore dollars, depending on what you are doing. Jadi kalau dicontohkan,
perekonomian itu seperti lingkungan atau keadaan di mana kita bisa melakukan transaksi kita, tetapi untuk transaksi itu sendiri kita membutuhkan uang. Dalam hal ini mungkin rupiah atau dolar Amerika ataupun dolar Singapura. Do you understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? So, in the economy of God, love is the environment and the foundation of which all things takes place. But faith is the trigger. Faith is the currency that you and I must use to transact for the manifestation of God. Ya, jadi sekali lagi, kalau kasih itu adalah merupakan lingkungan, merupakan dasar yang ada dalam surga untuk melakukan segala sesuatu, maka iman itu sendiri adalah sesuatu hal yang diperlukan untuk bisa melakukan transaksi. I wrote a book 2 years ago called Potential to Fulfillment. Ya, 2 tahun lalu saya menuliskan buku yang berjudul Potensi untuk bisa menggenapi. I hate the word potential Saya nggak suka kata potensi, because potential means you are a failure. karena potensi itu kayaknya berarti kita nih gagal gitu. I grew up and my teachers always call me a potential, but that's because I failed all my subjects. Ya, saya sering dibilang sama guru saya waktu dulu itu orang yang potensi gitu, karena saya sering kali gagal gitu dalam pelajaran saya. I don't want to live life to be a potential, Saya nggak mau menjalani kehidupan cuma sebatas potensi, right? ya. Somebody say your church has the potential to grow, but never grow. Ya, ada orang yang mungkin bilang, oh gerejanya punya potensi untuk bisa tumbuh, tapi belum terjadi. And Gitu. someone say you got great potential. Atau mungkin orang pernah bilang, ih kamu nih punya potensi yang besar. What they are saying is that, why are you so stupid? Why aren't you using your potential? Tapi sebenarnya kadang-kadang maksud mereka itu, kenapa sih kamu bodoh banget kok kamu nggak gunakan potensi yang ada. Gitu. So I don't want to be a potential. Jadi saya nggak mau cuma jadi sekedar berpotensi. I want to be a fulfillment. Saya mau jadi orang yang bisa mencapai, yang bisa menggenapi. Amen? Amin. How many of you want to be potentials this morning? Berapa di antara Anda yang mau jadi orang yang cuma berpotensi pagi hari ini? How many of you want to be a fulfillment? Tapi berapa di antara Anda yang mau menjadi orang-orang yang menggenapi? Ya, semua mau ya. So we have to understand that translation from potential into fulfillment has to do with faith. Jadi hal yang perlu kita pahami pagi hari ini adalah hal yang bisa mengubahkan dari potensi menjadi penggenapan, itu adalah iman. Now, I'm going to give you my personal formula in life. Ya, saya akan berikan kepada Anda formula pribadi saya sendiri yang saya pakai dalam hidup. It's written in my book, I talk a little bit about it, but this is a formula I use throughout my whole entire life and ministry. Saya tuliskan sebagian dalam buku saya, tetapi ini adalah sesuatu yang saya gunakan dalam seluruh hidup saya dan pelayanan saya. Iman ditambah kasih karunia itu adalah manifestasi. This is a formula that is found throughout the whole Bible. Dan ini adalah formula yang ditemukan dalam seluruh Alkitab. I'm one of those that reads the Bible and I make formulas out of the scriptures. Ya, saya adalah tipe orang yang baca Alkitab terus kemudian saya mulai bikin rumusan-rumusan gitu dari apa yang saya baca. Let me describe how this works. Dan saya mau jelaskan bagaimana ini bisa bekerja. Evangelist comes to town. Mungkin seorang penginjil datang ke kota, He preached an evangelistic sermon. dia mengkhotbahkan khotbah tentang penginjilan. You are sitting there. Dan Anda duduk di sana. You are not a Christian. Anda mungkin bukan orang Kristen. And as he preached, Dan sementara dia khotbah, you percaya what he says. ya kita percaya apa yang dikatakannya. You believe. Kita meyakini apa You yang dikatakan. Kita dengar. You believe and there's conviction. Dan waktu Anda dengar, maka itu ada keyakinan, ada peneguhan. Then he asks you, those who wants to receive Jesus Christ, lift your hands. Dan waktu orang ini bertanya, siapa yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Terus Anda angkat tangan. You lift your hands. Angkat tangan. He says, come to the altars. Dan kemudian dia undang, You come ayo to the maju ke altars. depan. Maju ke depan. He asks you to pray a prayer after him. Dan kemudian Anda diminta untuk mengulangi doa yang diucapkannya. You followed in that prayer. Dan Anda mengikuti doa itu. Then he says, Jesus is in your life. Dan kemudian dia bilang begini, Yesus ada dalam hidupmu. You believe. Anda percaya. Even though you didn't see Jesus come into your heart. Padahal Anda belum melihat Yesus masuk dalam hidupmu. But you hatimu. believe. Tapi Anda percaya. What has taken place?
Apa yang saat itu sudah mengambil alih? Salvation has taken place, right? Keselamatan saat itu sudah terjadi kan? It's all here. Jadi itulah yang terjadi. You heard and you believe. Anda mendengar dan Anda percaya. Faith. Iman. As he was preaching, Dan sementara dia berkhotbah, you believe. Anda percaya. God's grace was there. Kasih karunia Allah ada di situ. So what happened? Jadi apa yang terjadi? Salvation happens. Keselamatan terjadi. After you became a Christian, Setelah Anda menjadi Kristen, somebody talk about the Roh Kudus, ya seseorang mungkin ngomong tentang Roh Kudus. about speaking in tongues, the power of God. Tentang berkata-kata dalam bahasa You believe. roh, bahasa lidah. Terus Anda percaya. You come to the altars, Anda datang ke mimbar, they lay hands on you. ada penumpangan tangan, You believe. Anda percaya. That's faith. Dan itulah iman. God's grace was there. Kasih karunia Allah As juga you ada. believe, God's grace work on you. Sementara Anda percaya, maka kasih karunia itu And terjadi. then suddenly you speak in tongues. Dan tiba-tiba Anda berkata-kata dalam bahasa lidah. Manifestation. Manifestasi. Right? Betul? You go to the hospital. Anda pergi ke rumah sakit. You see someone is sick. Anda lihat ada orang yang You sakit. believe. Anda percaya. Faith. Iman. You lay hands. Anda tumpangkan tangan. Because you believe Karena Anda percaya. that God's grace is going to be there. Karena Anda percaya kasih karunia Allah akan ada di situ. Healing takes place Dan kesembuhan terjadi. as manifestation. Sebagai manifestasi. Correct? Betul? That's the Christian faith. Dan itulah iman orang Kristen. So this is if I never see you again, I will see you on the other side in heaven. Remember this. Ya, jadi kalau saya nanti nggak sempat ketemu dengan Bapak Ibu Saudara lagi, kita mungkin akan ketemunya di surga. Ingat ya, ini formulanya, rumusnya. The faith of the leader Iman dari seorang pemimpin must be one that is simple. harus menjadi sesederhana itu. That's why I describe when the evangelist preach, you believe, simply believe. Karena itu saya katakan kalau ada seorang penginjil yang khotbah, percaya aja. There's nothing complicated. You just believe Jesus died for you. Enggak ada yang susah kok, percaya aja bahwa Yesus mati untukmu. We have to be simple in faith. Kita harus menjadi sangat sederhana tentang iman kita. I am a very simple faith man. Saya adalah orang yang sangat sederhana dalam iman saya. I'm almost like a child. If you tell me anything, I can believe. Ya saya hampir seperti anak-anak gitu. Apapun yang saudara katakan, saya akan percaya. When it comes to God, Kalau itu tentang I Tuhan, just simply believe. saya akan langsung percaya begitu saja. The problem with many of us is that we complicate it with too much thinking. Ya masalahnya tuh seringkali kita bikin hal-hal itu jadi kompleks karena terlalu banyak mikir. What if I pray nothing happens? Gimana ya kalau ternyata saya berdoa, nggak terjadi sesuatu. What if I pray for the sick and the person dies? Gimana kalau saya ngedoain orang, bukannya sembuh malahan mati. So we think of so many things. Jadi kita terlalu banyak mikir. That's why we have fear in our life. Karena itulah kita jadi punya ketakutan dalam hidup kita. That's why our leadership does not inspire great faith. Itulah sebabnya kenapa kepemimpinan kita enggak menginspirasikan iman yang besar. If you and I are going to be great leaders in God, Itulah sebabnya kalau kita mau jadi pemimpin yang besar dalam Tuhan, we have to have a simple faith. kita harus punya iman yang sederhana aja. God says it, I believe it. Apa yang Tuhan katakan, saya percaya. When I believe it, I just do it. Saya percaya, saya lakukan. That settles it. Dan itu yang menyelesaikan semua. You understand what I'm saying? Anda percaya, mengerti apa yang saya katakan? In Matthew chapter 14, Di dalam Matius 14, the disciples were going from one side to the other side in the middle of the night. ya itu waktu itu murid-murid berjalan dari satu sisi kepada sisi yang lain ya, di tengah malam. The scripture tells us a storm came into the boat. Dan waktu itu Alkitab katakan ada badai yang terjadi. And Simon Peter said, Lord, if it's you, beckon me to come. Ya waktu itu Simon Petrus katakan, Tuhan kalau itu engkau izinkan aku menghampirimu. And Jesus says, come. Dan Yesus bilang datang. All 12 disciples saw Jesus. 12 murid melihat Yesus. All 12 disciples heard Jesus says, come. 12 murid benar-benar melihat dan mendengar Yesus datang. Only one step out of the boat. Tapi cuma satu yang melangkah keluar dari kapal. Peter is a description of simple faith. Petrus itu adalah gambaran orang yang punya iman yang sederhana.
And that's why he's one of the greatest leader. Dan itulah sebabnya dia menjadi salah satu pemimpin yang besar. And you and I can learn to emulate after a man like Apostle Peter. Dan kita semua bisa meneladani apa yang dilakukan seseorang seperti The Petrus. simplicity of faith. Iman yang sederhana. So we must keep our faith simple. Jadi kita harus tetap buat iman kita tuh sesederhana mungkin. The faith of a leader is also dependent on understanding grace. Dan iman seorang pemimpin itu juga tergantung dari pengertiannya akan kasih karunia. There's been a lot of people that talks about grace. Ada banyak orang yang bicara tentang kasih karunia. In the current landscape that we are ministering in, there is a hyper grace teaching that is out there. Ya, di dekat tempat kami beribadah itu ada pengajaran tentang kasih karunia di sana. I'm not saying that that's good teaching and correct teaching. Saya nggak akan bilang bahwa itu pengajaran yang bagus atau yang benar. But there's certain truth there. Tapi ada kebenaran di sana. We must not be afraid, Kita harus tidak takut. but we must try to understand. Tapi kita harus mengerti. And the best way to understand grace is in the story of Luke chapter 15, the story of the prodigal. Dan cara terbaik untuk bisa mengerti tentang kasih karunia itu adalah dalam Lukas 15 tentang anak yang hilang. You must understand that when the younger son came to the father and said, "Give me the share of my inheritance." Anda harus mengerti ini bahwa saat itu anak yang bungsu datang ke papanya dan bilang, "Pah, kasih saya bagian dari warisan saya." The father is still alive. Bapaknya masih hidup. If your son comes up to you today Kalau anak laki-laki Anda datang sama Anda saat and say, ini "Give me my money," dan terus dia bilang, "Kasih saya uang saya." I will slap my son Saya bakalan tampar tuh anak because kalau I say saya. I'm still alive. Karena saya akan bilang, "Hei, papa masih hidup nih." But the father gave the son. Tapi ayah yang ada dalam Lukas itu memberikan apa yang diminta anaknya That's grace. sebagai kasih karunia. And then the son squandered the wealth in riotous living. Dan kemudian anak itu malahan menghambur-hamburkan uang yang diterimanya. Came back to the father. Terus balik lagi sama papanya. Luke chapter 15 gives us a very clear account. Lukas 15 memberikan pada kita satu hal yang jelas. When the father saw the son, Waktu ayahnya melihat anak he itu, ran towards the son. dia lari menghampirinya. The son is walking, Anak itu jalan, but the father is running. tapi bapaknya lari. That's a picture of grace. Dan itu adalah gambaran tentang kasih karunia. That the grace of God comes quickly. Bahwa kasih karunia Tuhan tuh datangnya cepat The banget. grace of God is always watching. Kasih karunia Tuhan itu selalu memperhatikan The kita. grace of God is always giving into our Kasih life. karunia itu selalu diberikan pada hati kita, This pada hidup morning kita. when you and I woke up, it was grace that was present. Pada hari ini, waktu kita semua bangun pagi-pagi, kasih karunia Allah saat itu yang hadir. So the grace of God was given so that we can wake up. Dan kasih karunia itu diberikan sehingga kita bisa bangun. The grace of God gives me strength despite the mosque shouting at 4 o'clock this morning. I say, aduh. Kasih karunia Tuhan juga hadir waktu saya bangun jam 4 pagi karena ngedengar ada bunyi azan. It's grace. Itu adalah kasih karunia. And then when the son say, "I'm not fit to be your son, make me your hired man." It is grace that covers the fault of the son. Ya, waktu anak itu datang dan bilang, "Bapak, aku nggak layak untuk jadi anakmu. Biarlah aku jadi orang yang kerja aja, jadi hambamu aja." So we see in the story the fullness of the exercise and what grace is all about. Dan disitulah kasih karunia muncul. Dan kita bisa melihat bahwa dalam seluruh cerita ini, itulah gambaran dari kasih karunia itu. But we can't stop there Tapi kita nggak bisa berhenti di situ. because we read of the elder son. Karena kita juga akan baca tentang anak yang sulung. The younger son spent grace. Anak yang bungsu menghamburkan kasih karunia. The elder son taught us wrong thinking about grace. Tapi anak yang sulung mengajarkan kepada kita pemikiran yang keliru tentang kasih karunia. Because the elder son said, "This son of yours wastes everything, comes back, and you still give him a party." Ya, karena anak yang sulung bilang gini, "Nih anakmu yang ini kan udah menghambur-hamburkan uangmu. Tapi waktu dia balik kok malahan dibikinin pesta. I have been here working hard and you never throw a party for me. Padahal
padahal saya ada di sini, udah kerja keras, boro-boro dibikinin And the pesta. father said, everything I have is yours. Dan bapaknya akan bilang, hey, apa yang aku punya kan punyamu juga. Because the wrong concept of grace is that we have to earn the right to Karena have grace. pemikiran yang keliru itu membuat kita berpikir kita harus melakukan sesuatu untuk bisa menerima kasih karunia. Does your children have to be good kids for you to reward them? Apakah anak-anak kita harus jadi anak yang baik dulu untuk kita bisa kasih mereka sesuatu hadiah? Think about it. Coba pikirkan. I mean, my two kids are nakal, when they were growing up. Ya anak-anak saya sendiri nakal waktu mereka lagi bertumbuh. But no matter how bad they were, Tapi nggak peduli senakal apapun mereka, I still provide for them. saya kan tetap mencukupi kebutuhan mereka. Correct? Betul? How many of you are parents here? Berapa di antara Anda yang orang tua? Huh? Am I telling the truth? Saya ngomongin hal yang benar gak nih? If you have earthly parents can continue to love your kids and shower them and provide for them, how much more our Heavenly Father? Ya kalau kita yang orang-orang yang masih di dunia ini aja bisa mencukupi kebutuhan anak-anak kita dalam keadaan mereka, apalagi Bapak kita yang di surga. True? Betul? My kids never earn the right. Anak saya nggak perlu berusaha untuk memperoleh hak itu. That's the privilege of sonship and daughtership. Itu adalah keistimewaan sebagai anak. And so, the faith of a leader, number one, is to be simple, but number two, understand the right concept of grace. Jadi karena itu iman dari seorang pemimpin itu harus iman yang sederhana, tetapi juga iman yang kedua harus mengerti kasih karunia. Because once you understand it, faith begins to grow. Karena waktu kita mengerti konsep mengenai kasih karunia, maka iman akan mulai bertumbuh. Faith means I simply come to the Father. Iman berarti aku datang langsung kepada Tuhan, Because kepada His Bapa. grace is always available. Karena kasih karunia-Nya selalu tersedia. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? His grace is sufficient. Kasih karunia-Nya itu cukup. Isn't that what the Bible says? Bukankah itu yang dikatakan His Alkitab? grace is sufficient. Kasih karunia-Nya itu cukup buat kita. And when you know His grace is sufficient, there's no more fear. Dan karena itu kita nggak perlu lagi merasakan takut. Because you know His grace is there. Karena kita tahu bahwa kasih karunia itu ada di sana. God's grace is like a blank check. Kasih karunia Tuhan tuh kayak cek kosong. You just have to encash the check. Kita hanya harus menguangkan itu. But the problem with the older son is that he keeps the check, never use the check. Yang jadi masalah dari anak sulung tadi itu adalah dia punya ceknya, dia simpen gak pernah dipakai. So when you understand God has given you a check called grace. Jadi Anda harus mengerti bahwa saat ini Tuhan sudah memberikan kepada kita cek yang disebut kasih karunia. There's no more fear. Wah, gak perlu ada lagi rasa takut. You can just do it in faith. Kita hanya perlu melakukannya dengan iman. His grace is there. Kasih karunia sudah tersedia. You will see the miracles and the breakthrough. Dan Amen? kita akan melihat mujizat dan terobosan. Amin. Amen? Amin. So that's the faith of a leader. Dan itu adalah iman dari seorang pemimpin. Now, the question here is how do you continue to grow in faith? Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terus bertumbuh dalam iman. Let me give some very practical help here. Mari saya akan berikan beberapa pertolongan praktis. If you're going to keep growing in faith, you must cultivate spiritual disciplines. Ya kalau kita mau terus bertumbuh dalam iman, maka kita juga harus memiliki disiplin rohani. I mean, reading the word, praying, those are spiritual discipline. Ya disiplin rohani itu antara lain baca Alkitab, berdoa. It is said that 90% of the American pastors do not read the Bible except when they have to prepare a sermon, and they pray less than 15 minutes a day. Ya dikatakan dalam sebuah survei 90% dari pendeta di Amerika itu nggak baca Alkitab kecuali mau khotbah. Dan mereka tiap hari berdoa kurang dari 15 menit sehari. Yeah. I don't know about Indonesia. Saya nggak tahu nih kalau di Indonesia. Maybe somebody should do a survey of the church in Asia. Mungkin seseorang mesti bikin survei nih tentang gereja di sini. Alright, so cultivate spiritual discipline. Number 2, get into relationships and association. Or association. Ya, jadi yang pertama kita harus memiliki disiplin rohani, tapi yang kedua kita juga mesti memiliki hubungan. Which means associate with those that inspire you in faith.
Yang berarti bahwa hubungan ini adalah hubungan berasosiasi dengan orang-orang yang menginspirasi saudara dalam iman. The scripture says, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Ya seperti dikatakan besi menajamkan besi, begitu pula manusia menajamkan sesamanya. So relate with people who Jadi kita inspire you. harus bisa berhubungan, harus bisa memiliki relasi dengan orang-orang yang menginspirasi Anda. So that when they talk with you, you're able to draw, from faith to faith. Jadi waktu dia bicara dengan kita, maka kita akan bisa menerima iman yang disampaikan gitu, yang dibicarakan. Alright, because when you hear the story of faith, you are also inspired. Karena waktu kita dengar cerita mengenai iman, maka kita sendiri akan terinspirasi. And then when they, when they are ministering the word of God, you listen so that it builds faith. Jadi waktu mereka menyatakan iman tentang firman Tuhan, maka kita juga akan bisa menerimanya untuk iman itu tumbuh dalam diri kita sendiri. Notice the scripture, faith comes by hearing and hearing the word of God. Dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. We are all preachers, we understand this scripture, isn't it? Ya, kita kan pengkhotbah nih semuanya, kita ngerti kata-kata ini. But there's a scientific part of it. Tapi ada satu hal yang penting. Faith comes by hearing. Iman datang dari pendengaran. So if I speak the words of God, Jadi kalau saya mengatakan kata firman Tuhan, if I declare the word of God, kalau saya mendeklarasikan firman when I Tuhan, read the Bible and I declare the word of God, waktu setelah saya baca firman Tuhan, saya katakan I firman am Tuhan, hearing what I'm declaring. saya sedang mendengarkan apa yang saya ucapkan. And when I dengar what I say, Dan waktu saya dengar apa yang saya katakan, faith is built up. maka iman itu sedang bertumbuh. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. So besides association relationship, we must be confessing the word of God so that we hear what we confess and then faith is inspired. Jadi selain kita mendengarkan dari hubungan kita dengan orang lain mengenai iman, kita sendiri harus mengucapkan kata-kata iman dari diri kita sendiri sehingga itu akan kita dengar dan itu akan lebih menginspirasi untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. So when you read the word of God, declare it aloud so that you can hear, so that faith is ignited. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, mari baca dengan kata-kata diucapkan supaya kita sendiri dengar dan iman bisa bertumbuh. When you listen to a sermon that is being preached, Waktu kita dengar khotbah yang lagi disampaikan, when you listen to a sermon, waktu kita dengerin khotbah you begin to declare amen. dan kita mulai bilang amin. Because when you declare amen to what you have heard, something happens in the spirit. Dan saat kita mengatakan amin, maka sesuatu terjadi di alam roh karena kita dengar itu. There is a dynamics of faith. Itu adalah satu dinamika dari iman. So number one, cultivate spiritual discipline. Number two, associate and relate. But number three, understand the dynamics of faith that takes place. Jadi kalau tadi kita udah mendengar yang satu, kedua, dan yang ketiga itu adalah kita harus mengambil bagian dalam dinamika iman itu sendiri. Now because of time, I will go to this last part of building faith. Jadi karena waktu saya akan langsung masuk ke dalam bagian yang terakhir dari iman. In order to grow your faith and keep faith alive, Untuk iman itu bisa bertumbuh dan tetap hidup, you must understand what I call the passion tank. Anda harus mengerti apa yang saya sebut sebagai tangki kasih ya. There is a tank on the inside of you that will make you passionate for God. Ada seperti tangki dalam diri kita yang akan membuat kita bergairah untuk Tuhan. And when there is passion for God, there is faith. Dan waktu ada gairah untuk Tuhan, maka di situ ada iman. But when passion is depleted, faith is depleted. Tapi waktu gairah kita menurun, maka iman kita pun akan ikut turun. So to grow your faith and to sustain your faith, you need to understand this tank. Jadi untuk iman itu bisa tetap bertumbuh, maka kita perlu memahami tangki ini. Now not in order of merits, but there are 4 quadrants in this tank. Jadi ada 4 bagian nih dari tangki ini. There is a physical, Hal fisik, there is a spiritual, hal yang rohani, there is a relational, hubungan relasional, and there is a mental. dan juga mental. Now let me put it this way. Jadi saya mau tunjukkan seperti ini.
If you are physically tired, Ya, kalau kita badannya capek, faith is impacted. iman juga terpengaruh. Betul? Take for instance, Contohnya, you stay up all night watching football. ya kita mungkin begadang semalaman nonton sepak bola. World Cup is coming. Ya, itu Piala Dunia nih ya, udah dekat nih ya. And you support your favorite team and you stay up all night. Ya, kita lagi mendukung tim favorit kita dan kita begadang semalaman. Next morning you come to church. Besok paginya datang ke gereja, Your pastor is preaching. gembala Anda lagi khotbah. You are trying to keep awake, Anda lagi berusaha untuk or you bangun. are sleeping half the time. Tapi kan Anda kurang tidur. Your faith is not growing. Karena itu Anda ketiduran selama khotbah. Nah, itu You know iman that? gak akan tumbuh, betul? Because you cannot get the word of God into your life for faith to be inspired. Karena Anda nggak bisa menerima firman Tuhan itu untuk dalam diri Anda sehingga iman bisa bertumbuh. When this quadrant of your passion tank leaks, Jadi waktu bagian ini dari tangki gairah Anda itu bocor, faith is impacted. maka iman akan terpengaruh. That's why as pastors, if we want to keep our faith level going, we must have good rest. Karena itu sebagai gembala, kalau kita mau supaya iman kita terus bertumbuh, kita mesti istirahat yang cukup. Good rest doesn't mean you sleep 10-12 hours. Ya, istirahat yang baik nggak berarti Anda harus tidur 10-12 jam sehari, nggak. It is the quality of sleep and not the quantity of sleep. Atau adalah kualitas waktu tidur, bukan kuantitasnya. Sleep is important. Tidur itu penting. All right, so refreshment is important. You must have the right kind of refreshment. You eat too much, you cannot sleep. Iya, kita juga mesti jaga supaya jangan sampai karena kebanyakan makan nggak bisa tidur juga. Exercise is important. Olahraga juga penting. Because if you are physically fit, faith can be exhibited. Ya, karena kalau kita sehat, maka iman juga akan bisa bertumbuh. And as ministers of God, God calls us for the long haul. Dan sebagai pelayan Tuhan, Tuhan mau kita untuk bisa ada dalam keadaan fit. So if you want to minister your entire life for Jesus, then you must keep yourself physically fit for the distance. Ya, jadi kalau kita mau bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh dalam pelayanan, maka kita harus bisa jaga diri kita sendiri. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? So, but if you are physically impacted, faith is lost. Jadi kalau secara fisik kita sendiri sedang menurun, maka iman juga akan kena. Jadi If you iman juga don't bisa believe hilang. me, you turn to 1 Kings chapter 19 and 20. Ya, kalau nggak percaya Anda bisa lihat dalam 1 Raja-Raja. You will read of the story of Elijah. Anda akan lihat cerita di sana tentang Elia. In 1 Kings chapter 18, he had this confrontation at Mount Carmel. Ya, di situ kan ada konfrontasi Elia di Gunung Karmel di pasal yang ke-18. All the false prophets were destroyed. Semua nabi-nabi palsu udah dikalahkan. Correct? Betul? Then after that, Jezebel said, I'm going to kill you. Dan setelah itu Isabel bilang, wah aku akan kalahkan kamu, aku akan bunuh kamu. He runs away. Elia kabur. What happened? Kenapa? He just had a great victory. Padahal dia baru saja mencapai satu kemenangan yang luar biasa. But now he takut. Tapi terus dia takut. Fear has just disappeared from his life. Sepertinya iman tuh langsung menguap gitu dari hidupnya. Correct? Then he ran away. Dan kemudian dia takut dan dia kabur. And then after that, he sit under this tree, Dan kemudian dia duduk di bawah pohon. exhausted. Kelelahan. And he said, God, let me die. Dan dia terus bilang, Tuhan I am the saya, only prophet left. ya udah Tuhan saya Oh. mati aja deh, saya satu-satunya Apa nabi ini? yang hidup. You notice? Anda sadari ini? When you are physically tired, Waktu Anda capek secara fisik, faith is impacted. iman terpengaruh. So eat well, sleep well, exercise well. Jadi makan yang cukup, tidur yang cukup, olahraga juga yang cukup. Second, Yang kedua, relational tank. tangki relasi. If your relationship with your spouse or with your loved ones is no good, Kalau hubungan kita dengan pasangan kita atau orang-orang yang kita kasih nggak bagus, faith is impacted. iman juga terpengaruh. Yeah. Ya, How many of you, when you quarrel with your wife, can suddenly come behind the pulpit and preach a great sermon? siapa di antara Anda yang kalau habis bertengkar sama istri, terus bisa langsung khotbah gitu di depan, di mimbar. That's why Jesus tells the people, Itulah sebabnya Yesus bilang,
If you have offense or someone has offended you, before you come into the worship of God, go and make right. Then Yeah. you can come and make your sacrifices. Ya, di situ dikatakan Yesus sendiri mengatakan kalau ada sesuatu antara engkau dengan sesamamu sebelum memberikan persembahan, kamu mesti selesaikan dulu, baru setelah itu datang dan berkorbankan persembahanmu gitu. So that faith is not wounded. Sehingga iman gak akan terpengaruh. Yeah, you don't wound the person whom you quarrel with, nor should you wound your own faith. Jadi jangan sampai kita melukai orang yang kita lagi bertengkar dengannya, atau jangan sampai juga akhirnya kita melukai diri kita sendiri dan mempengaruhi iman kita. Again, back to Elijah. Balik lagi kepada Elia. He ran away from Jezebel. He had his special assistant beside him. Ya waktu dia kabur dari Isabel, maka dia juga masih punya ada pelayannya. Yeah. The Bible tells us he has his aide. Ya dia, Alkitab katakan dia ada pelayannya yang mengikuti dia. His aide is there to encourage him. Dan pelayannya itu yang ada di sana untuk memberikan semangat buat dia. That's the human relationship he needs. Dan itu adalah hubungan antar manusia yang dibutuhkan. But instead, he tells his aide, stay here. Tapi dia malahan bilang sama bujangnya tuh tinggal di sini. Now he's walking alone. Dan dia malahan jadi sendirian. That's why he make the statement, Lord, I am the only prophet left. Dan itulah sebabnya akhirnya dia ngomong, Tuhan, akulah satu-satunya nabi yang hidup. Do you know that his aide is also a nabi? Apakah Anda tahu bahwa pelayannya itu juga adalah seorang nabi? See, the moment you cut off human relationship, Pada saat kita memutuskan hubungan relasi antara kita dengan orang lain, faith cannot grow. iman juga nggak bisa tumbuh. That's why human relationships are important. Itulah sebabnya hubungan antar manusia itu penting. A depletion impacts us. Karena waktu relasi itu terganggu, maka itu akan mempengaruhi iman kita. That's why to cultivate the faith of a leader, you must have good friends. Dan karena itu untuk bisa terus menumbuhkan iman, kita mesti punya teman-teman yang baik. Friends that will encourage you. Teman yang akan memberikan dorongan buat saudara. Friends that will challenge you. Teman yang akan memberikan tantangan untuk Friends Anda. that will walk with you. Teman yang akan berjalan bersama-sama dengan Anda. That's what we need. Itu yang kita So you want to butuhkan. grow faith and keep faith, Kalau Anda mau bertumbuh dan mempertahankan iman Anda, have strong relationship. milikilah hubungan yang kuat. Mental tank. Nah, tangki mental. Elijah was physically tired. Elia itu kan capek secara Now, I fisik. show you. If you are physically tired, Kan saya tadi udah bilang kalau kita secara badan ini capek, it will impact your relationship. ini akan mempengaruhi hubungan kita juga kan. How many of you come home tired and then your wife says something simple and then you get angry with your wife? And then your wife get angry with you and then you end up quarreling. Anda pernah nggak waktu pulang nih ke rumah, terus capek banget, istri Anda ngomong sesuatu yang sebenarnya biasa aja, tapi Anda langsung jadi marah, Anda langsung bentak gitu, terus istri Anda jadi balik ribut, akhirnya jadi berantem. True or not? Bener nggak? Pernah nggak kejadian gitu? You come home tired and your children say something or do something and they were playing, they make noise. Shut up! Nah, waktu kita pulang capek, anak-anak malahan bikin ribut. Padahal itu biasanya biasa-biasa aja, tapi karena kita lagi capek, kita langsung teriak, diam. Alright? Benar? So, the depletion of this impacts this, which impacts this as well. Jadi waktu fisik kita nggak terjaga dan itu akan mempengaruhi kepada relasi, itu juga akan mempengaruhi pada mental. See, one impacts the other. Everything impacts each other. Jadi yang satu mempengaruhi yang lain, saling mempengaruhi. You are mentally tired from office. Ya kita mungkin capek dari kantor secara mental. You come home. Kita pulang. Your wife did, maybe she cooked dinner late. You get angry. Ya mungkin istri Anda lagi telat nih nyiapin makan malam. Anda mulai marah. See, mental tiredness will impact your relationship, which also impact you physically as well. Jadi Mentally tired, physically tired. Waktu secara mental pikiran kita lagi capek, maka itu akan mempengaruhi yang lain juga. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? Back to Elijah. Balik lagi ke Elia. Not only is he physically tired, but he's mentally tired. Dia nggak cuma secara fisik capek, pikirannya juga capek, mentalnya juga capek. That's why he cannot think clearly. Makanya dia nggak bisa mikir dengan jelas. That's why he over-exaggerate. Makanya dia jadi berlebih-lebihkan. Because he's mentally tired, Karena dia capek. he got into self-pity. Sehingga akhirnya dia mengasihani dirinya sendiri. Let me die. Tuhan mati aja deh. That's why you notice the angel of the Lord came and made him sleep. Itulah sebabnya malaikat Tuhan datang dan membuatnya tertidur. And then asked him, wake up.
Terus kemudian And dibangunin. say, silakan makan. Tolong makan. He finished eating, the angels of God make him sleep again. Dia beres makan, dibikin tidur lagi. Read that. It's very Baca. clear. Itu jelas He banget. got up, he sleep, Dia he bangun, eat, makan, sleep, tidur. eat, sleep. Makan, tidur. Why? Because God was restoring him physically and mentally. Karena Tuhan sedang memulihkan dia baik secara fisik maupun secara mental pikirannya. Keep his faith going. Supaya imannya bisa terus berjalan. The angels of God was relating with him. Malaikat Tuhan juga sedang berhubungan dengan dia. We all need that. Kita semua membutuhkan itu. One way to continue to ensure that you are mentally strong has to do with your intake of what you read and what you see and what you hear into your mind. Jadi untuk bisa menjaga pikiran kita tetap sehat, kita harus menjaga apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Because the books you read, the songs you hear can refresh your mental capacity. Karena buku yang kita baca atau lagu yang kita dengar itu juga bisa menyegarkan pemikiran kita. So be careful what you read. Jadi Be careful what you hear. hati-hati apa yang Anda baca dan apa yang Anda dengar. You understand what I'm saying? Anda mengerti yang saya katakan? Because like they say, garbage in, garbage out. Karena seperti yang dikatakan kalau sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. So, and then the last tank is the spiritual tank. Dan yang terakhir, tangki yang terakhir itu adalah tangki spiritual, Here we rohanian. have to understand a certain dynamic. Dan ini yang kita mesti mengerti. Whenever you hit a spiritual high, there will come a spiritual low. Waktu kita sudah mencapai satu tingkat kerohanian yang tinggi, maka akan ada juga masanya kerohanian kita akan turun. After Mount Carmel, which is a high, immediately there's a low. Ya, setelah Gunung Karmel yang dialami oleh Elia, setelah itu ada lembahnya. And because he hit the peak of spiritual height, he experienced an immediately plumage. That's when Jezebel came and said, I'm going to kill you. Dan itulah sebabnya kenapa waktu secara kerohanian dia mencapai puncak, tiba-tiba dia bisa turun. Dan pada saat turun itulah Isabel bilang, aku akan bunuh kamu. So we have to understand that there is a cycle. Ya, kita mesti ngerti, itu ada lingkarannya gitu. And so in exercise, in professional sports, this happens. Jadi kalau yang perlu kita perhatikan dalam olahraga profesional itu yang terjadi seperti ini. Now I play soccer. Ya, So saya I kan- will use football as an example. Saya kan main sepak bola, jadi saya akan pakai ini sebagai contoh. Before the game, you will warm up. Sebelum pertandingan kan Anda akan pemanasan dulu. You will stretch, you will warm up so that it condition your body to play the match. Jadi akan ada pemanasan supaya Anda bisa siap untuk bisa bertanding. When the game ends on the 90th minutes, Waktu pertandingan akan berakhir, professional athletes do not go to the dressing room, take a shower, change and go home. waktu pertandingan berakhir dia orang profesional nggak akan langsung mandi, langsung ganti baju, langsung pulang. They have to power down. Mereka harus kayak semacam cooling down dulu gitu ya. Yeah, it's a cooling down. Because they hit a high in the 90 minutes of the game, they have to power down, cool down. Ya, jadi karena mereka udah bertanding nih sama 90 menit kan mereka udah ini mencapai puncak, mereka mesti pelan-pelan dulu. So they power down by stretching exercise Jadi waktu mereka harus penyesuaian pelan-pelan itu kayak semacam to bring themselves pendinginan back gitu to normalcy. supaya bisa balik normal lagi. How many of you have run on a treadmill? Ada yang suka lari di treadmill? Ada? Anybody? Ya. Yesterday Pastor Arif was demonstrating the treadmill. Ya, kemarin Pastor Arif juga demonstrasikan tentang You lari go on to di the treadmill and you press how fast and you're running. Ya, Anda mungkin naik ke atas treadmill terus Anda mulai atur seberapa kencang Anda bisa lari gitu ya. The moment you stop Pada saat Anda berhenti and you get off the treadmill, dan Anda turun dari treadmill, you will faint. Anda akan pingsan. Yeah, you will just pingsan. Because you're in that constant momentum and then you stop, you will faint. Karena kalau Anda lagi lari cepat gitu, tiba-tiba Anda stop, berhenti, Anda akan pingsan. So the personal trainers will always have you slow down your running. Slow down, slow down, slow down until you're walking. Until you're walking. Until you come to normalcy, then you step off the treadmill.
Ya, karena itu seorang pelatih profesional mereka akan ajarin Anda untuk kalau mau lari itu harus ada tahapannya. Setelah dal kenceng itu harus pelan-pelan stop sampai akhirnya bisa. So in the natural, there's this cycle, up and then power down. Dan secara natural itu yang terjadi, harus naik tapi ada juga saatnya turun. So this is important for us to recognize. Dan ini adalah hal penting yang harus kita pahami. We build up our week to Sunday. Kita membangun minggu kita itu untuk sampai ke hari Minggu. Right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. You build up to Sunday where you have the celebration service. Kita lagi persiapkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sampai ke hari Minggu karena disitulah kita akan bangun ibadah kita. We must watch our Mondays. Nah, tapi sebenarnya kita mesti hati-hati sama hari Senin kita. That's where many ministers fall on Monday. Karena itu adalah saat di mana banyak pelayan Tuhan tuh gagal hari Seninnya. They either fall on Sunday night or they fall on Monday. Bisa jadi Minggu malam atau bisa jadi pas hari Senin. Because we come into zero activity. Karena biasanya kegiatannya tuh langsung turun. So we must power down spiritually. Jadi kita mesti turunnya pelan-pelan. Yeah. We must read the word of God, get into his presence to slow ourselves down so that we can build ourselves back up for the next Sunday. Ya, supaya kita bisa bangun lagi nantinya, kita dari hari Minggu itu ke hari Senin, kita harus turunnya pelan-pelan. Tetap ada dalam pembacaan firman Tuhan, tetap dalam penyembahan. Untuk kemudian kita bisa pelan-pelan naik lagi nanti dan siap lagi untuk hari Minggu. So, I don't know about you on Monday, Ya, jadi, whether Monday is your off day. saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, apakah Senin itu hari libur. But if Monday is your off day, Tapi kalau Senin hari libur Anda, I want to encourage you saya mau dorong Anda. that on Monday morning, Senin pagi, you still get up. harus tetap bangun. But instead of praying for 1 hour, Tapi daripada doa untuk 1 jam, you must pray for at least half an hour. ya Anda mesti berdoa minimal setengah jam. Because you're powering down. Karena Anda saat ini lagi You mulai cannot say, menurun. oh Monday off day, so I'm not doing anything. Ya, jangan sampai bilang, oh Senin nih hari libur, saya nggak mau ngapa-ngapain. I'm gonna sleep in. Saya mau tidur aja. Not healthy. Itu nggak sehat. You must power down. Anda harus turun pelan-pelan. So a lot of pastors, a lot of us Christian think that, oh, this is my Sabbath, so I don't do a thing. Ya kadang-kadang orang Kristen tuh mikirnya keliru ya. Jadi mentang-mentang ini udah beres pelayaran, wah ini sahabat saya mau tidur. Impacts your passion tank. Karena itu akan mempengaruhi tangki gairah Anda. Man, we only finished one. Ya padahal kita baru beres 1 nih. Mind of a leader. I have 24 minutes. Maybe we'll move to the speech of a leader. Ya jadi karena saya cuma punya 25 menit lagi, saya akan lanjutkan dengan perkataan seorang pemimpin. Remember, faith is an important dimension. Ingat bahwa iman itu adalah satu dimensi yang penting. As we continue to keep the faith life strong, Sementara kita berusaha untuk menjaga iman kita tetap kuat, our speech is also important. apa yang kita katakan itu juga penting. Remember what I said? What you speak, you hear. And Ingat. what you hear, you become. Apa yang tadi saya udah katakan, apa yang kita katakan itu kita dengar sendiri. Dan apa yang kita dengar itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Speak faith, you hear faith, you become faith. Perkataan iman akan kita dengar dan menumbuhkan iman dan itu akan terjadi. You speak negativity, you hear negativity, you become negative. Ya, kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif, maka kita akan dengar hal-hal yang negatif dan kita sendiri jadi negatif. Let me illustrate it this way. Mari saya akan ilustrasikan seperti ini. You get up, Kita bangun, you didn't have a good sleep, Anda tidurnya kurang, then you go to the office. Anda pergi ke kantor. As you're driving to the office, Sementara kita mengendara ke some of the mobile people, make you angry. Ya, sementara kita lagi kendarai mobil di jalan nih orang banyak yang bikin kita You kesal. almost bang somebody, they almost bang you, you get angry. Ya, hampir aja tabrakan jadi kita mulai marah. You confess negativism. Wah, kata-kata negatif mulai Oh, keluar. you stupid driver. Dasar nih supir You bodoh are banget. hearing negativity. Dan kita kan dengar itu You sendiri. come into the office, Kita datang ke you will kantor, be negative. kita jadi negatif. Yeah. So your speech life is important to maintain healthy faith life. Jadi perkataan yang kita keluarkan itu penting untuk bisa menjaga iman kita. That's why the book of James talks about the tongue. Itulah sebabnya Yakobus How a little thing
a little member of the body can destroy the entirety. Yakobus katakan bagaimana bagian yang kecil ini justru bisa menghancurkan keseluruhan dari tubuh. So, we need to learn to speak truth. Jadi kita perlu untuk belajar mengatakan hal-hal yang benar, kebenaran. Truth is very different from facts. Kebenaran itu beda dengan fakta. Truth is not the same as a fact. Kebenaran tidak selalu sama dengan fakta. A lot of times we speak facts, but we don't speak truth. Kadang-kadang kita mengatakan fakta, bukan kebenaran. The fact is, I have got no money. Ya, mungkin faktanya kita lagi nggak punya uang. Let's say you open your wallet, you don't have money, that's a fact. Waktu kita buka dompet kita lihat, wah nggak ada uangnya. So Itu fakta. when the offering bag comes, I don't have money. Ya, jadi waktu diedarin kantong kolektor, saya nggak punya uang. That's a fact. Itu adalah fakta. The fact is you may have a fever, you take your temperature, 40 degrees, I have a fever. Fakta itu juga bisa jadi, waktu kita pegang kening kita rasa kita lagi demam, wah ini 40 derajat nih, wah saya sakit. Itu fakta. We speak facts. Kita sedang mengatakan In fakta. Numbers chapter 13, Dalam Ulangan 13, Numbers chapter 13, Bilangan ayat 13. Moses sent out 12 spies. Musa mengirimkan para pengintai. They went through the promised land, they came back. Mereka pergi ke tanah perjanjian dan mereka balik. They gave a report. Mereka memberikan laporan. They gave a factual report. Mereka memberikan laporan berdasarkan fakta. Yes, the land indeed flows with milk and honey. Iya betul, tanah itu dialiri dengan madu dan susu. Yes, the pomegranates and the grapes are here. Iya buah-buahannya juga luar biasa. But the people living in the land looks like giant. Tapi orang-orang yang tinggal di sana tuh kayak raksasa. And we look like grasshoppers in their eyes. Kita nih kayak belalang di hadapan Numbers mereka. chapter 13, read all that. Dan itu adalah apa yang di dalam bilangan. That's a fact. Itu adalah fakta. Nothing wrong with speaking the facts. Enggak salah untuk mengatakan fakta. But as leaders, Tapi sebagai we pemimpin, cannot just speak facts. kita nggak bisa cuma mengatakan fakta. We must speak truth. Kita juga harus menyatakan kebenaran. Because there's a difference between truth and facts. Karena ada perbedaan antara kebenaran dan fakta. The faith life of a leader demands that his speech be one of truth rather than fact. Iman dari seorang pemimpin akan menentukan dia untuk bisa mengatakan hal-hal yang benar, bukan cuma sekedar fakta. While the facts may be I have no money. Faktanya mungkin adalah saya nggak punya uang. But the truth is that God is Jehovah Jireh, the Lord who provides. Tapi kebenarannya adalah bahwa Allah adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Well, the fact is that I have a fever. Waktu mungkin faktanya, saya lagi demam. The truth is He is the healer. Maka fakta kebenarannya adalah bahwa dia adalah Allah yang menyembuhkan. The fact is that they may be giants. Faktanya mungkin itu adalah ada But the raksasa. truth is that He has given us this land. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Allah yang memberikan tanah ini buat kita. Notice the difference? Anda lihat perbedaannya? God respond to truth, the declaration of truth, and not the declaration of facts. Allah merespon terhadap deklarasi kebenaran, bukan deklarasi tentang fakta. Fact is what the world will speak about. Fakta itu adalah apa yang dunia katakan. Truth should be what the church is speaking about. Tapi kebenaran adalah satu hal yang harus diucapkan oleh gereja. So when I lead Trinity, Jadi waktu saya memimpin I Trinity, have to make sure my faith life is strong. saya harus memastikan bahwa iman saya ini kuat. I must also ensure that my speech is one of truth and not just facts. Dan saya juga mesti pastikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut saya itu adalah lebih tentang kebenaran, bukannya tentang fakta. Amen? Amin. Because when you learn to speak truth and declare truth, you inspire faith. Karena waktu kita mulai mengatakan tentang kebenaran dan kita mendeklarasikan kebenaran itu, maka iman itu akan terinspirasi. You understand now? Anda mengerti sekarang? So for parents, this is just an application for you. Don't go home and tell your kid, you stupid kid. Nah, jadi untuk para orang tua nih, jangan pulang dari sini terus bilang di rumah ke anaknya, ih ini anak bodoh banget. Don't get upset with your kids not doing well.
Jangan terlalu cepat marah kalau anak-anak nggak melakukan hal-hal seperti yang seharusnya. The fact is may have failed his mathematics, Ya mungkin matematikanya nilainya jelek, but the truth is still a son of God. tapi kebenarannya adalah bahwa dia masih anak Allah. The truth is I can do all things through Christ who strengthens me. Dan kebenarannya itu adalah aku dapat menanggung segala sesuatu oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. So in our life, Jadi dalam hidup kita, at home, in church, and with people, we cannot just be speaking facts. We must move from speaking facts to speaking truth. di rumah, di gereja, waktu kita berhubungan dengan orang, kita nggak bisa cuma kata-kata fakta kepada mereka. Yang lebih penting adalah kita mengatakan kebenaran. Amen? Amin. I hope this helps you. Saya harap ini menolong Anda. The second thing Hal yang kedua, is that not only must we speak truth, but we must speak possibilities. ya selain kita mengatakan tentang kebenaran, kita juga harus mengatakan tentang kemungkinan. We must always speak about the possibilities. Kita harus juga bicara mengenai kemungkinan atau kesempatan. Because the scriptures tells us in 1 Corinthians chapter 14 that our prophecy we must prophesy to edify, encourage, and to comfort. Ya, jadi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 14 kita harus mengatakan, menubuatkan hal-hal yang akan bisa menguatkan atau memberikan kekuatan penghiburan. Every time we open our mouth and speak, there is a power of prophecy that comes forth. Setiap kali kita membuka mulut kita, itu adalah kesempatan di mana nubuatan bisa disampaikan. Because the Bible tells us in the book of Acts, Karena Kisah Para Rasul katakan, when the Holy Spirit comes upon you, waktu Roh Allah turun atasmu, my sons and daughters will prophesy. anakku laki-laki dan perempuan akan In bernubuat. Acts chapter 3, the Bible tells us, you and I are sons of the prophets. Ya, bahkan Kisah Para Rasul 3 juga katakan, engkau dan saya adalah anak dari para nabi. So there is a prophetic spirit on the inside of us. Jadi ada roh nubuatan itu dalam diri kita. And if the prophetic spirit lives in us, Dan bahwa roh yang nubuatan itu juga hidup dalam kita. then when we speak, there is an amount of a prophetic utterance. Jadi waktu kita bicara, maka di situ bisa ada nubuatan. That's why when we say to our children, you are stupid, we are prophesying into their life. Jadi waktu kita ngomong sama anak kita, kamu bodoh. Nah itu sebenarnya kita lagi bernubuat You tuh. understand? Anda mengerti? So instead of speaking such word, we must not only speak truth, but we must speak possibilities of what people can become in Christ Jesus. Jadi selain kita mengatakan tentang kebenaran, kita juga mesti mengatakan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kalau seseorang itu ada dalam Tuhan. We must speak about the possibilities of what this event can become. Kita mesti bicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa Tuhan lakukan kalau kejadian ini terjadi. Alright, so we must speak to bring perspective so that people see the possibilities in that perspective. Jadi kita harus bisa melihat, membawa orang-orang bisa melihat dengan cara pandang tertentu sehingga orang-orang bisa melihat adanya kemungkinan di sana. You notice Caleb says, we will certainly take it. Ingat bahwa Kaleb juga berkata, kita pasti bisa mencapai tanah itu, He menggapai tanah spoke itu. of the perspective in God, Dia bicara tentang cara pandangnya Tuhan. possibility, Kemungkinan, very important. sangat penting. Possibility breeds hope. Karena kemungkinan itu bisa membawa pengharapan. The greatest need in the world today is for hope. Kebutuhan utama dunia saat ini adalah pengharapan. It is because there is no hope, that's why people don't want to wake up in the morning. Karena nggak ada pengharapan, maka banyak orang nggak mau bangun pagi hari. Without hope, that's the reason why marriages breaks down. Karena kalau nggak ada pengharapan, maka itulah alasannya pernikahan bisa hancur. Without hope, that's why people commit suicide. Karena nggak ada pengharapan, orang bisa bunuh diri. But when we speak possibilities, Tapi waktu kita mengucapkan kemungkinan-kemungkinan, we give them a perspective of hope. kita memberikan kepada mereka satu cara pandang tentang ada pengharapan. So the speech life of the leader must be one where I breathe hope into your life when I give you a perspective. Jadi perkataan seorang pemimpin itu adalah suatu perkataan yang seharusnya membawa satu pengharapan, membawakan satu kemungkinan-kemungkinan yang bisa That makes terjadi. you a great leader. Dan itu akan menjadikan Anda pemimpin yang besar. You understand? Anda mengerti?
You come to Trinity, you talk to the people, you will discover there's a lot of faith. Ya kalau Anda datang ke Trinity dan Anda bicara sama mereka, Anda akan bisa You will lihat also find, iman di sana. you will also find people talk about the possibilities. Anda juga akan temukan mereka bicara tentang See, kemungkinan-kemungkinan. it starts with me. Ya. Starts with me, Dan the itu leader. dimulai dari saya sebagai pemimpin. And if I keep doing it, they will catch it. Dan kalau saya tetap melakukannya, mereka akan tangkap itu. You understand? Anda mengerti? See, we are not here to build big churches. Ya saya nggak di sini untuk kita sama-sama akan membangun gereja yang besar. I don't want big church. Saya nggak mau gereja yang Big church besar. means big problems. Karena gereja yang besar artinya masalahnya juga besar. I want strong church. Tapi saya mau gereja yang kuat. We want a strong church. Kita mau gereja yang kuat. Because strong church will be a big church. Karena gereja yang kuat akan jadi gereja yang besar. All right. And then number 3, Dan yang ketiga, because of time, I have 11 minutes. waduh tinggal 11 menit. Vision. Visi. Possibility is different from vision. Kemungkinan itu beda dengan visi. A possibility is about a perspective. Karena kemungkinan itu kan tentang cara pandang. A vision, it's about God's call. Tapi visi itu tentang panggilan Tuhan. So in my speech, I must declare truth to break mindset. Jadi untuk terhadap perkataan saya harus mengatakan kebenaran untuk bisa menghancurkan pola pikir yang keliru. I must speak possibility to give people a perspective of hope. Saya harus mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan sehingga orang bisa punya pengharapan. But I must speak about the vision where God is calling us. Tapi saya juga mesti mengatakan visi akan panggilan Tuhan terhadap kami. Because vision unites people. Karena visi itu menyatukan orang-orang. Yeah. It is vision that will unite your church. Dan visi itulah yang akan menyatukan gereja Anda. It's vision that gives direction. Dan visi yang akan memberikan arahan. So that people will flow together and go together. Karena itu orang-orang akan berjalan bersama-sama, melangkah bersama-sama. That's why the scripture tells us in Proverbs 29 verse 18, without a vision, the people perish. Karena itulah Amsal katakan tanpa visi maka orang-orang menjadi liar. The Menjadi word binasa. perish means people do their own thing. Binasa artinya maksudnya orang-orang melakukan segala sesuatu itu semaunya sendiri. Yeah. The Hebrew translation is say that they are not restrained, therefore they do their own thing. That's what it means. Ya, jadi kalau terjemahan Ibraninya artinya mereka mulai melakukan apa yang mereka pikir baik aja gitu. So if I want to bring people together, move them in one direction, I must be speaking of the call of God to a preferred future. Jadi kalau saya mau orang-orang ini bisa melangkah bersama-sama, maka saya harus bisa tunjukkan kepada mereka, katakan kepada mereka, visi apa, arahan mana yang Tuhan mau. So as a leader, when you stand up and speak, you speak about God's call. You speak about direction. Jadi waktu Anda berdiri sebagai seorang pemimpin, Anda harus bicarakan tentang panggilan Allah, arah mana yang Tuhan mau. Where there is a direction, people follow. Waktu ada petunjuk arah kemana mau dijalani, maka orang-orang akan mengikuti. Where there is a direction, that's why people will give to that direction. Waktu ada arahan yang jelas, maka orang-orang akan bersedia untuk memberi. I don't know about Indonesia TV because I hardly watch, I don't come here enough. I know in the US, you turn on the TV, everybody's asking for money. Ya, saya nggak tahu tentang TV di Indonesia, tapi waktu saya, karena saya belum lama di sini, tapi waktu kalau di Amerika tuh begitu nyalain TV, orang tuh langsung kesannya minta uang terus gitu. World Vision will show you 2-3 children, skinny, very sad, and they ask for money. Ya, World Vision akan langsung tayangkan bagaimana orang-orang anak-anak itu banyak yang kurus, banyak yang sedih, terus mereka bilang mereka butuh uang. Then Compassion will show you all the little children in Africa, and they'll tell you make a donation. Ya, Yayasan Compassion juga akan tunjukin anak-anak di Afrika untuk kemudian meminta Anda untuk melakukan donasi. Every evangelist is asking you, give a donation of $10, I'll send you a book. Ya, bahkan para penginjil juga bilang, oh berikan kepada kami donasi, nanti saya kirimin buku. Because they are trying to give you a direction, Karena mereka berusaha untuk memberikan kepada Anda arahan, a vision, a direction. visi. So that where the vision, the direction is, that's where the money will go. Karena di mana ada visi, di mana ada arahan, maka uang juga akan ngikutin ke sana.
So if you want to grow a strong church Jadi kalau Anda mau membangun gereja where yang you have kuat, the resources of finances, di mana Anda memiliki sumber-sumber keuangan, then you must speak vision. Anda harus ucapkan juga tentang visi. Yeah. Ya. Every time people come into contact with you, they hear the vision of God. They're so inspiring that they say, yeah, my vision is in your vision. Ya, jadi waktu orang-orang ngobrol sama Anda, jangan sampai mereka nggak dapetin sesuatu, tapi mestinya mereka bisa, ya itu tuh, visi itu tuh, yang kamu punya itu saya juga mau ke sana gitu. You hear what I'm saying? Anda dengar apa yang saya katakan? Amen? So the faith of the leader and the speech life of the leader is very important. Jadi iman seorang pemimpin dan perkataan iman seorang pemimpin itu juga sangat penting. Because if we are going to build strong churches, Karena kita akan membangun gereja yang kuat. then I think it's very important that we work on these two areas. Dan itulah sebabnya saya pikir ini sangat penting untuk kita bisa bekerja di dalam dua hal ini. Amen. Amin. Let's all stand. Mari kita akan bangkit. We have the last 5 minutes or so. Ya, kita mungkin punya sekitar 5 menit terakhir. I want us to come before God. Mari kita akan datang kepada Tuhan. I don't know about your faith life. Saya nggak tahu tentang kehidupan iman I don't know where saudara. you are on your faith life. Saya nggak tahu di mana Anda dengan kehidupan iman Anda. Maybe your passion tanks depleted. Mungkin tangki gairah Anda sedang menurun. Yeah. Maybe some of you are mentally tired. Mungkin Anda, beberapa di antara Anda secara pemikiran capek. Maybe some of you are physically tired. Bahkan mungkin ada di antara Anda juga secara fisik sedang capek. Maybe some of you are spiritually tired as well. Mungkin ada juga yang secara rohani sedang capek. It impacts you. Dan itu mempengaruhi Anda. Maybe some of you don't have a strong relationship Mungkin beberapa di antara Anda nggak punya hubungan yang kuat. between husband and wife Antara suami dan istri, or with your parents. dengan orang tua. You know, we come to church, we smile, but we know in the family not everything's okay. Mungkin waktu kita datang ke gereja kita sepertinya senyum, tapi kita tahu di keluarga nggak beres. It impacts your faith life. Itu akan mempengaruhi iman Anda. That's why you cannot do great things for God. Itulah sebabnya Anda nggak bisa lakukan hal-hal yang besar. Tuhan. Let's come before God this morning. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. God heal that passion tank. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan. Because if one area of the passion tank is restored, the rest can be restored. Karena satu bagian itu jika dipulihkan maka yang lainnya juga akan pulih. So some of us need to come before God and ask God for healing in this area. Jadi beberapa di antara kita mungkin perlu datang secara pribadi sama Tuhan dan minta Tuhan memulihkan area-area tersebut. Then the area is our speech life. Atau juga mungkin area dari perkataan iman kita, perkataan Maybe we've kita. been declaring facts. Mungkin all the selama time. ini kita lebih mengucapkan tentang fakta-fakta. Let's ask the Holy Spirit to help us this morning to Mari start kita speaking truth. minta Roh Kudus untuk bisa menolong kita untuk mulai mengatakan perkataan-perkataan tentang kebenaran. Maybe some of us, you know, we have never really been speaking about possibilities in God, the perspective of God. Mungkin kita juga jarang untuk bicarakan tentang cara pandangnya Tuhan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam Tuhan. Maybe some of us need to ask the Holy Spirit to help us from this day forth to be men and women that will speak about the vision of God. Mungkin kita juga membutuhkan Roh Kudus untuk mulai hari ini akan menolong kita mengatakan perkataan-perkataan visi yang dari Tuhan. Amen. So whichever area, come on, you lift your voice before God and let's just come before Him this morning. Dan apapun keadaan saudara, saudara yang tahu itu, mari datang kepada Tuhan, mari minta Dia yang akan memulihkan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, karabashatalabakiandalamasatala. Hallelujah, Yesus, hallelujah. Father, come Bapa, by your Holy datanglah, Spirit Tuhan. this morning. Datanglah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Lord, do a special work among us. Lakukan Tuhan pekerjaan-Mu di tengah-tengah Oh kami. Lord, you know the struggles of our pastors and leaders here this Tuhan, Engkau morning. tahu Tuhan pergumulan dari para hamba-hamba-Mu. Lord, our speech life has impacted our faith life. Tuhan, perkataan kami telah mempengaruhi Tuhan kehidupan iman kami. Lord, for some of us, our faith life has been depleted because the passion tanks has a hole.
Mungkin beberapa di antara kami Tuhan mengalami tangki gairah dalam diri kami itu sudah mulai menurun sehingga mempengaruhi iman Come and kami. heal us this morning. Datang pulihkan kami pagi ini Tuhan. Oh Lord, heal our relationship with our wives and our Tuhan, husbands. pulihkan juga hubungan kami antara suami dengan istri Tuhan. Lord, heal our relationship with our parents and our brothers and sisters. Pulihkan hubungan kami dengan orang tua atau dengan saudara-saudari kami. Oh Lord, bring healing and reconciliation this Oh morning. Tuhan, berikan Tuhan pemulihan dan rekonsiliasi. Spirit of God, do a special work right now. Roh Kudus, lakukan pekerjaanmu Tuhan saat ini. Oh Haleluya, Yesus, haleluya. Come on, 30 more seconds to pray and then I'm going to invite Pastor Arif to come and lead us in prayer. Mari kita akan gunakan waktu ini beberapa saat untuk berdoa sebelum saya akan serahkan waktu selanjutnya pada Pastor Arif. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berkata-kata dalam bahasa roh. Terima kasih Tuhan buat setiap perkataan profetik. Terima kasih buat setiap pengajaran yang boleh kami dengar. Terima kasih Engkau sudah merefresh kami. Terima kasih Engkau menyegarkan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kembali kami. Terima kasih Engkau terus mengajar kami. Terima kasih buat setiap perkataan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih bahwa kami mempunyai iman. Terima kasih karena Engkau karunia iman buat kami. Engkau memberikan karunia iman buat setiap gembala sidang. Engkau memberikan karunia iman buat setiap pengerja gereja. Engkau memberikan karunia iman buat setiap pemimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pengurapan Allah di tengah-tengah kami. Ada pengurapan Allah di tengah-tengah kami. Ada pengurapan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau taruhkan perkataan firman dalam mulut kami. Tuhan, di dalam setiap pikiran kami, dalam setiap perasaan kami, dalam setiap emosi kami, semuanya itu berasal dari firman Allah. Semuanya berasal dari kekuatan Tuhan. Biar setiap kami para hamba-hamba Tuhan, setiap kami gembala sidang, setiap kami pengerja gereja, setiap kami pemimpin-pemimpin dimanapun kami ada, setiap perkataan kami akan memberikan perspektif, setiap perkataan kami akan memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, setiap perkataan kami akan memperkatakan visi Tuhan, setiap perkataan kami memperkatakan kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun ada fakta yang mengatakan enggak mungkin Tuhan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa, kami terima semua yang baik dan semua ini bermanfaat buat kami. Semua ini bermanfaat buat kami karena semua yang baik datang dari sorga. Dan kami percaya semua perkataan, pembelajaran, dan pengajaran yang sudah diberikan oleh Pastor Dominic, yang diterjemahkan oleh Pastor Henti, Tuhan kami percaya, Tuhan itu semua yang baik datang dari sorga. Dan kami mau terima sesuatu yang benar dan baik dari sorga. Dan waktu kami hidupi dalam kehidupan kepemimpinan kami akan lihat kebenaran itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kebenaran itu akan menjangkau setiap pelayanan kami. Kebenaran itu akan mengalir melalui setiap pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami mau melihat Tuhan gereja-gereja yang ada. Dari setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, tempat ini Tuhan. Dalam selama 2 hari ini kami akan lihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kami akan lihat ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Kami perkatakan pertumbuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan perluasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Pada pagi hari ini dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami terima semua yang baik dari Tuhan. Dan semua yang percaya dan sudah terima, mari sama-sama katakan